Apa kamu mendengar suara dan sekaligus melihat warna tertentu di saat yang hampir bersamaan? Kamu mungkin tergolong orang yang istimewa, yakni sekitar 4% dari populasi dunia yang dapat mengalami sinestesia. Kamu tidak sedang berhayal, sebuah studi baru menunjukkan bahwa sinestesia itu nyata dan ada pemindaian otak untuk membuktikannya. Ketika orang-orang yang mengalami sinestesia ini mendengar warna, hasil pemindaian menunjukkan bahwa bagian otak mereka yang berfungsi untuk melihat dan mendengar saling berkomunikasi. Karena sinestesia tampaknya bersifat genetik, beberapa peneliti memilih 3 keluarga yang memiliki fitur ini. Para ilmuwan itu kemudian meneliti DNA, membandingkan gen dari anggota keluarga yang memiliki sinestesia dengan yang tidak. Ilmuwan masih belum memiliki gambaran lengkap tentang fitur unik ini, tapi mereka berhasil mempersempitnya menjadi sekitar 37 kemungkinan gen. Terkadang setelah tidur siang dalam posisi yang tidak nyaman, kamu mungkin merasa lengan atau kakimu kesemutan atau mati rasa. Kamu akan berpikir bahwa itu semua berkaitan dengan sirkulasi darah yang buruk. Faktanya, itu mungkin disebabkan oleh hal yang disebut parestesia. Ini adalah saat tubuhmu mulai mengalami sensasi yang tidak biasa karena sarafmu tertekan atau terganggu. Parestesia bisa memberi sensasi apa saja, mulai dari sensasi terbakar hingga perasaan menjengkelkan seperti lengan atau kakimu yang tidak merespon sama sekali. Bahkan mungkin juga disertai rasa gatal atau rasa tertusuk-tusuk. Biasanya ini tidak akan memakan waktu lebih dari 30 menit. Goyangkan bagian tubuh yang terdampak dan prosesnya akan lebih cepat. Jika butuh waktu lebih lama dari itu atau jika kamu mengalami parestesia berulang tanpa alasan, sebaiknya periksakan dirimu ke dokter spesialis untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Oh ya, kamu tahu apa yang perlu dicek juga? Coba cek apakah kamu sudah menyukai video ini dan berlangganan ke channel kami. Iya, cuma buat memastikan kamu gak kelewatan apapun. Biasanya kamu bahkan tidak memikirkan perutmu atau kandungan kimianya. Dapatkah kamu bayangkan jika suatu hari zat ini lenyap begitu saja? Zat ini mengandung asam klorida yang juga digunakan dalam pupuk, karet, dan baja. Kalau kamu menghirupnya, kamu akan mengalami masalah hidung dan pernapasan yang serius. Setiap kali kamu mengunyah sesuatu, perutmu mulai mengeluarkan cairan lambung. Cairan ini membantu karena dapat memecah protein, mengaktifkan pepsin, menyingkirkan bakteri yang mungkin telah kamu telan tanpa kamu sadari, dan memberi sinyal agar makananmu bergerak menuju pintu keluar. Tanpa asam, makanan hanya akan diam di sana, berubah menjadi tempat berkembang biak bakteri. Protein dan nutrisi tidak akan terserap, makan siang atau makan malammu mungkin akan mengalir begitu saja melalui sistem pencernaan dan kamu bisa saja membuang makanan yang tidak tercerna. Ada alasan kenapa luka akibat tersayat kertas sangat menyakitkan. Pertama, itu terjadi di ujung jarimu yang merupakan area yang sangat sensitif. Ini karena ujung jarimu penuh dengan reseptor dan itu seperti resepsionis di tubuhmu yang membantumu menentukan ukuran, bentuk, tekstur, dan suhu benda yang kamu sentuh. Ketika kamu tersayat kertas, reseptor ini langsung terpicu mengirimkan informasi yang tidak menyenangkan ke otak. Sayatan kertas juga tidak seperti irisan dari pisau tajam karena tepi kertas itu tumpul. Ini menyingkap lebih banyak reseptor tadi. Sayatan kertas tidak banyak mengeluarkan darah dan darah pun tidak menggumpal dengan baik karena saraf-saraf terbuka sehingga membuat rasa tidak nyaman menjadi semakin parah. Kita selalu menggunakan tangan kita sehingga luka ini terus terbuka kembali, membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Kertas pun seringkali diolah dengan bahan kimia yang dapat mengiritasi kulitmu. Deja vu sepertinya muncul begitu saja. Kamu bukan penyihir dan kamu juga tidak berkomunikasi dengan siapapun dari dunia lain. Itu hanya otakmu yang malfungsi sejenak. Dan menurut para dokter, deja vu dialami ketika 2 bagian otak mengalami sedikit kesalahpahaman. 2 bagian otak ini terletak di setiap sisi tengkorakmu, tepat di atas pelipis. Kedua bagian otak ini seperti kartu memori otak yang membantumu mengingat hal-hal seperti lokasi atau wajah orang lain. Bagian otak ini bahkan menerjemahkan emosi dan memahami bahasa.
Nah, di setiap area otak yang disebut lobus temporal ini, ada wilayah yang disebut hipokampus. Bagian ini bertanggung jawab atas ingatan jangka pendek. Kadang-kadang otak bisa mengalami gangguan kecil, membingungkan hipokampus. Saat itulah kita mengalami deja vu. Semua proses ini mengacaukan sistem memori pengenalanmu, memberimu perasaan aneh bahwa kamu pernah berada di sana sebelumnya, atau kamu telah bertemu dengan orang yang baru pertama kali kamu temui. Ini adalah proses yang sepenuhnya normal dan kamu lebih mungkin mengalami deja vu jika kamu berusia antara 15 sampai 25 tahun. Tampaknya orang-orang yang sering bepergian atau memiliki kemampuan untuk mengingat mimpi lebih sering mengalami deja vu. Sulit untuk membayangkan jika seluruh peradaban dapat bertahan tanpa ada yang memiliki penglihatan. Itu sangat nggak mungkin kan? Dan inilah alasannya. Pertama, bayangkan jika kamu mencoba menanam makanan saat kamu bahkan tidak bisa melihat. Apa yang kamu lakukan? Menyiapkan tanah akan berubah menjadi mimpi buruk karena tanpa penglihatan kita akan tersesat di, katakanlah, ladang gandum yang sangat luas tanpa petunjuk. Mengumpulkan makanan yang sedikit juga tidak akan mudah. Hewan-hewan mungkin mengintai di mana-mana dan siap melukai kita. Komunikasi akan menjadi rumit karena kita tidak akan bisa membaca sesuatu tanpa menyentuhnya. Bahkan kehidupan sosial kita akan berbeda. Tanpa mata, kita hanya bisa mengandalkan suara. Berbicara dengan seseorang tanpa mengetahui siapa yang mendengarkan, seram. Kalau kamu pernah makan cabai pedas, kamu pasti tahu bahwa cabai itu secara teknis tidak panas dari segi suhunya. Jadi kenapa rasanya seperti terbakar meski baru saja dikeluarkan dari kulkas? Nah, makanan pedas memiliki bahan kimia yang mengelabui tubuhmu untuk menyalakan pendingin internalnya. Pertama, bibir dan lidahmu terasa seperti terbakar, kemudian hidungmu mulai terasa berair, dan kamu bahkan mungkin meneteskan 1 atau 2 bulir air mata. Pembuluh darahmu melebar dan tiba-tiba suhu tubuhmu naik. Untuk mendinginkannya, kamu mulai berkeringat. Paru-parumu mungkin juga ikut serta dan memberi sinyal pada diafragmamu untuk membuat cegukan. Semua itu dalam upaya untuk mengusir penyusup yang berapi-api tadi. Dalam kebanyakan kasus, semua pemicu tubuh ini disebabkan oleh zat yang disebut capsaicin yang sering ditemukan dalam cabai seperti habanero dan cabai rawit. Meskipun kita mungkin merasa seperti bergerak-gerak dalam mimpi, tapi sebenarnya tidak karena adanya sistem yang kompleks dalam tubuh kita. Hal ini membuat otot-ototmu tidak melakukan hal-hal yang di luar batas karena cerita-cerita liar yang mungkin muncul di otak kita di malam hari. Ternyata sebagian besar kimiawi otak ini terjadi selama fase rapid eye movement atau REM sekitar 90 menit setelah kamu tertidur. Selama REM, otakmu mengalami beberapa mimpi yang paling aneh, sementara otot-otot sukarelamu seperti lengan dan kaki non-aktif. Penguncian otot ini adalah alasan kenapa beberapa orang terbangun dan tidak dapat bergerak, dan inilah yang disebut kelumpuhan tidur atau yang sering kita sebut ketindihan. Misteri besarnya adalah bagaimana otot-otot mengalami kondisi lumpuh ini. Pada awalnya para ilmuwan mengira bahwa glisin, sebuah neurotransmitter, adalah penyebabnya. Penelitian telah menunjukkan meskipun para ilmuwan memblokir glisin, otot-otot tetap membeku. Butuh waktu lebih lama bagi para ilmuwan untuk mengetahui bahwa untuk menjaga agar otot-otot tetap bergerak, kamu membutuhkan glisin dan bahan kimia komunikasi lain yang disebut GABA. Kita tidak berbulu selebat nenek moyang kita, tapi kita masih merinding saat kedinginan. Ini karena otot-otot kecil di folikel rambut kita yang disebut erector pili yang menarik rambut kita ke atas. Bagi hewan berbulu, fitur ini membantu menjaga mereka tetap hangat, tapi bagi kita, fitur ini tidak banyak membantu dalam hal panas. Namun, kita dan beberapa makhluk lain yang tidak berbulu tetap mempertahankan kemampuan ini. Eksperimen dilakukan untuk mencari tahu lebih banyak tentang merinding ini. Para ilmuwan menemukan 3 pemain kunci, otot-otot pili pengatur, saraf simpatik, dan folikel rambut. Ketika saraf dipengaruhi sesuatu, pertumbuhan rambut melambat. Saraf dan folikel rambut kita bekerja seperti pasangan, membuat sinapsis kimiawi. Jadi merinding bukan hanya solusi cepat untuk menurunkan suhu, merinding juga dapat memberitahu sel induk kita untuk menumbuhkan lebih banyak rambut dalam jangka panjang.
Itulah mengapa kehilangan sel-sel otot tersebut dapat dikaitkan dengan kebotakan. Kalau kamu mencium bau amis di rumah dan itu bukan dari makan malam salmonmu yang lezat, maka inilah saatnya untuk memeriksa peralatan listrik. Bau busuk itu bisa berarti kabel kusut, pemutus arus rusak, atau sirkuit kelebihan beban. Dan aku beritahu ya, kabel-kabel yang dilapisi plastik itu mengeluarkan bau yang lebih buruk daripada roti lapis tuna yang dijemur di bawah sinar matahari. Jadi, jangan sampai kamu nggak tahu apa-apa dan periksakan sistem kelistrikanmu secepatnya. Kalau kamu mencium bau telur busuk di rumahmu, segera hubungi tukang ledeng. Alasan yang paling jelas adalah masalah saluran pembuangan dan saluran air seperti kontaminasi. Tapi bau seperti itu juga bisa dihasilkan kalau kamu punya masalah dengan pemanas air. Masalah lain yang mungkin terjadi adalah kebocoran gas. Produsen menambahkan beberapa bahan kimia berbau nggak sedap ke dalam gas alam, agar orang bisa menyadari kebocoran gas sekecil apapun saat itu juga. Yang satu ini mungkin nggak semudah menemukan unicorn di Central Park, tapi tetap penting untuk diketahui. Pernahkah kamu mencium bau yang aneh sebelum kompormu menyala? Itu adalah bau karbon monoksida, dan aku beritahu ya, ini nggak main-main. Gas licik ini bisa sangat berbahaya kalau dihirup terlalu banyak, dan bagian terburuknya adalah gas ini sama sekali nggak berbau dan nggak berasa. Aroma aneh yang kamu cium, itu sebenarnya ditambahkan ke dalam gas untuk memberitahumu bahaya sedang mengintai. Jadi, lain kali kalau kamu mencium aroma aneh dari kompor, jangan langsung menganggapnya sebagai sisa lasanya semalam. Gak jarang kita menemukan jamur di rumah kita dimanapun air ada dan terperangkap, seperti kebocoran yang gak diketahui di dinding. Jamur spora bisa tumbuh sebagai akibat dari bercak lembab ini dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang cukup serius. Kutu busuk sangat menyukai sepatu. Ya, mereka senang bersembunyi di dalamnya, tapi hanya kalau kondisinya tepat. Jadi, kalau kamu punya sepasang sepatu yang hampir nggak pernah kamu pakai, waspadalah. Kutu busuk mungkin saja meringkuk di sana untuk tidur siang yang nyaman. Tapi jangan khawatir, ada trik untuk menjauhkan serangga-serangga itu dari sepatu. Sepatu kulit agak terlalu mulus untuk kutu busuk merayap, jadi kecil kemungkinannya untuk bersembunyi di dalamnya. Sebaliknya, sepatu atletik seperti taman bermain bagi kutu busuk. Semua tekstur dan pola yang menarik membuat tempat persembunyian yang sempurna. Jadi kalau kamu ingin menjauhkan kutu busuk dari sepatu, pakailah secara teratur. Perayap menyeramkan itu nggak suka apapun yang bergerak atau sering diganggu. Dan siapa tahu, kamu bahkan mungkin akan menggencet beberapa dari mereka dalam prosesnya. Ini adalah situasi yang sama-sama menguntungkan. Jadi silakan saja, kenakan sepatu itu dan tunjukkan pada kutu busuk itu siapa yang berkuasa. Kakimu dan kewarasanmu akan berterima kasih untuk itu. Kalau lubang hidungmu diserang oleh bau yang nggak sedap, mungkin ini saatnya untuk memeriksa kasurmu. Penelitian ilmiah terbaru mengungkapkan kasur berusia 7 tahun bisa menyimpan lebih banyak bakteri daripada film fiksi ilmiah yang berlatar luar angkasa. Lebih dari 16 juta unit pembentuk koloni per sentimeter persegi. Itu cukup untuk membuat kita yang paling berani sekalipun ingin tidur dengan pakaian hazmat. Tapi jangan takut, karena ada solusi untuk masalah yang menjijikan ini. Masukkan soda kue, pahlawan tanpa tanda jasa dalam membersihkan peralatan rumah tangga. Cukup taburkan bubuk ajaib ini ke kasur, diamkan selama setengah jam selagi kamu melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti menonton video kucing, lalu sedot debu dengan alat pengisap debu. Tara, tempat tidurmu akan berbau lebih segar daripada ladang bunga aster di musim semi. Jadi jangan biarkan bakteri-bakteri jahat itu menguasaimu. Dan siapa tahu, mungkin kasurmu yang baru saja disegarkan akan menginspirasi beberapa mimpi indah, atau setidaknya menjauhkan mimpi buruk. Pernahkah kamu menyadari handukmu berbau seperti ketiak monster rawa? Ya, itu karena kamu telah menggunakannya terlalu lama. Jangan menjadi penimbun bakteri, gantilah handukmu setelah 3 kali pemakaian. Dan kalau kamu benar-benar ingin mengusir kuman-kuman bau itu, tambahkan sedikit soda kue sesekali. Hidungmu, dan kalau kamu berbagi apartemen, teman sekamarmu pasti akan berterima kasih. Kalau kamar mandimu berbau seperti rawa, bisa jadi itu karena air yang tergenang atau residu kotor di saluran pembuangan. Jangan khawatir, kalau tukang ledeng nggak bisa datang sampai besok,
kamu bisa mengatasi baunya dengan menambahkan beberapa tetes minyak esensial favoritmu ke dalam gulungan tisu toilet. Ini nggak akan menyelesaikan masalah, tapi setidaknya kamu nggak akan merasa seperti tercekik. Sekarang ke sikat toilet yang bau. Teteskan deterjen beraroma langsung ke dalam wadahnya atau buatlah wangian DIY sendiri dengan air suling dan minyak esensial. Ini akan menyingkirkan bakteri dan minyak esensial akan menyembunyikan bau tak sedap. Pastikan kamu nggak alergi terhadap minyak yang kamu pilih. Pindah ke mesin pencuci piring. Tahukah kamu bahwa jamur bisa tumbuh di sana? Menjijikan kan? Jalankan siklus panas kering tanpa piring, tapi dengan cuka sebagai gantinya. Pastikan untuk membilas semua bagian dalam termasuk filter dan panel. Dan kalau keranjang peralatan makanmu terlihat sedikit berjamur, rendam dalam deterjen antibakteri yang diencerkan sebelum membilasnya secara menyeluruh. Sekarang, yuk bahas bunyi-bunyian aneh di rumahmu. Bunyi klik dan ketukan di musim dingin atau musim gugur bisa jadi berasal dari pemanas atau radiator. Kalau ada uap yang terkondensasi yang terjebak dalam sistem, cobalah mengosongkan radiator. Dan kalau kamu mendengar suara menggelegak, bisa jadi ada kebocoran air atau endapan di pemanas air. Matikan air utama dan dengarkan. Kalau suara berhenti, hubungi tukang ledeng. Kalau enggak, cobalah menguras tangki. Kalau kamu pindah ke rumah baru, periksa dinding dan langit-langit untuk mencari tanda bahaya. Cat baru bisa saja menyembunyikan sesuatu, jadi tanyakan kepada pemiliknya apa yang terjadi. Dan jauhi langit-langit popcorn. Gak hanya jelek, tapi itu juga mengandung asbes. Asbes itu seperti semangkuk sup alfabet. Asbes terdiri dari semua serat kristal yang sulit diucapkan. Krisotil, antopilit, termolit, krosidolit, aktinolit, dan amosit. Tapi jangan biarkan nama-nama anehnya menipumu ya. Asbes adalah salah satu bahan yang tangguh. Asbes bisa menahan suhu tinggi, bahan kimia, dan bahkan listrik. Gak heran kalau asbes merupakan bahan bangunan yang populer di masa lalu. Asbes seperti ninja yang licik, bisa terurai menjadi serat-serat kecil yang sangat kecil sampai bisa melayang-layang di udara selama berhari-hari. Dan kalau kamu nggak sengaja menghirup serat-serat ini, itu seperti mengundang tamu berbahaya ke dalam paru-parumu. Astaga, jadi mari kita tinggalkan asbes dan jaga agar paru-paru kita tetap sehat. Berhati-hatilah kalau kamu merenovasi rumah tua. Kamu nggak akan pernah tahu apakah kamu akan menemukan lapisan atap asbes yang mengejutkan. Bakteri penyebab bau senang berpesta di bak cuci piring dan saluran pembuangan dapur. Dan jangan lupa sisa-sisa pembuangan sampah. Itu seperti prasmanan bakteri. Tapi ada solusi yang menyenangkan untukmu. Sekali seminggu, adakan pestamu sendiri dengan mengundang 6 es batu, 1 sendok makan soda kue, 3 irisan lemon tipis, dan 1 sendok teh pemutih ke tempat pembuangan. Nyalakan musik, nyalakan alat pembuangan dan biarkan es batu tersebut melakukan tugasnya. Setelah pesta selesai, bilas dengan air dingin selama 30 detik dan tara, wastafel yang segar dan bersih. Sofa atau lemari barumu mungkin diam-diam melepaskan gas bau ke udara. Ya, itu benar. Gas-gas ini yang disebut senyawa organik yang mudah menguap alias VOC. Bisa membuat hidung dan tenggorokanmu terasa sangat iritasi. Dan kalau itu belum cukup buruk, gas-gas ini bahkan bisa membuatmu sakit kepala atau merasa pusing. Astaga! Tapi jangan khawatir, aku punya solusinya. Kalau bisa, cobalah membuka beberapa jendela agar udara segar mengalir. Dan kalau kamu sedang mencari perabot atau produk rumah tangga baru, carilah pilihan yang rendah VOC. Hidungmu akan berterima kasih. Ditambah lagi, siapa yang ingin dikelilingi oleh perabotan yang baru? Enggak, kamu nggak bisa lihat tembok besar Cina dari luar angkasa. Itu mitos emang keren sih, tapi tetap aja mitos dan nggak ada hubungannya sama kenyataan. NASA udah mastiin kok, jadi kamu tahu sekarang. Tapi tembok itu memang luar biasa dan kamu beruntung hari ini. Aku bakalan ngajak kamu ke sana. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu ya. Kita akan pergi ke Cina, negara Asia paling besar, negara ketiga paling besar di dunia dan dengan lebih dari 1,3 miliar jiwa yang tinggal di sana. Cina juga masih menjadi negara yang paling padat penduduknya. Meski India juga udah mendekati dan mungkin bisa menggantikan Cina nggak lama lagi. Cina juga salah satu negara tertua di dunia. Cina punya sejarah tertulis yang berkesinambungan selama 3.500 tahun, tapi peradabannya sudah ada jauh sebelum itu. Ahli sejarah percaya, Cina tidak dihuni oleh pemukim yang datang dari tempat lain.
Peradaban Cina kemungkinan besar terbentuk dari orang-orang zaman batu setempat yang sudah tinggal di wilayah itu sejak periode prasejarah. Jadi, nggak heran kalau negara itu penuh dengan sejarah dan landmark kuno. Dan aku bakalan nunjukin ke kamu beberapa di antaranya. Kita ada di tembok besar, panjangnya lebih dari 21.000 km, hampir 5 kali lipat jarak dari New York ke Los Angeles, atau lebih panjang sedikit dari jarak kutub utara dan selatan. Ini luar biasa, bahkan untuk ukuran saat ini. Tentunya pembangunannya nggak cukup 1 hari. Tembok ini dibangun berabad-abad. Mungkin kamu tahu, kalau kota-kota kuno punya tembok di sekelilingnya untuk melindungi penduduk setempat dari penjajah? Yap, kota-kota di Cina juga punya. Kaisar Tiongkok pertama menyatukan negara ini pada tahun 220 sebelum Masehi, dan dia punya ide yang cerdas sekaligus ambisius untuk mengubah semua tembok kota menjadi satu tembok besar yang akan mempertahankan batas negara. Jadi, prosesnya pun dimulai. Awalnya, tembok itu dibuat dari tanah dan kayu yang ditumbuk. Setiap kaisar penerusnya akan meneruskan proyek tembok besar ini, memperkuat dan memperluasnya, memperbaiki, tapi juga memodernisasi teknik pembangunannya. Ada yang menggunakan batu bata untuk membangun tembok itu, ada juga yang beralih menggunakan batu granit dan marmer. Awalnya, menara pengawas dan platform juga nggak ada. Semua itu ditambahkan 19 abad kemudian setelah pembangunan dimulai. Jadi, tembok ini lumayan nggak konsisten dalam masalah materialnya. Tapi hal ini malah menambah daya tarik dan menunjukkan betapa banyak usaha dan waktu yang dibutuhkan dalam pembangunannya. Kamu bisa lihat beberapa balok batu ada tulisannya. Ini dibuat oleh pekerja yang membangun tembok itu. Tujuan tulisan itu adalah menjamin kualitas. Isinya berupa informasi seperti lokasi, kuantitas, dan petugas yang bertanggung jawab. Jadi, kalau ada masalah dalam kualitas bahan atau konstruksinya, kita akan tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan juga harap diketahui kalau tembok ini beracun. Untuk mencegah erosi tembok karena serangga, bahan arsenik, yakni bahan kimia beracun, digunakan dalam pembangunannya. Jadi, sebaiknya tahanlah keinginan anehmu itu untuk menjilatnya. Pembangunannya berhenti pada akhir abad ke-19 karena tembok itu kehilangan kepentingan strategis dan militernya akibat kemajuan teknologi. Tembok udah nggak terlalu efisien lagi, bahkan hampir nggak ada manfaatnya. Jadi, pembangunan tembok ini berlangsung selama lebih dari 2000 tahun dan ini masih menjadi proyek pembangunan terpanjang di dunia. Sayangnya, kondisi tembok besar saat ini udah nggak prima lagi. Diperkirakan, hanya 8% tembok yang masih dalam kondisi baik, sisanya rusak parah. Sepertiga tembok juga udah menghilang tanpa bekas karena erosi alam dan kerusakan akibat manusia. Banyak juga balok yang diambil sejak abad kemarin dan digunakan untuk membangun rumah dan pertanian. Hingga saat ini, tembok ini masih terus kehilangan balok-baloknya. Tapi kali ini, oleh para turis yang datang, tidak sedikit dari mereka mengambil batunya sebagai souvenir, dan jumlahnya tentu banyak. Mengingat ada lebih dari 50 juta turis mengunjungi tembok itu setiap tahun. Jadi, kita nggak mau ngambil souvenir dari perjalanan kita hari ini ya, kita bikin kenangan aja di sini. Mari kita berkunjung ke kota terlarang sekarang. Ini adalah istana kekaisaran yang membutuhkan waktu 16 tahun proses pembangunan dan selesai 600 tahun yang lalu. Ini adalah istana terbesar di dunia sampai saat ini dengan 980 gedung dan lebih dari 8.000 kamar. Kenapa terlarang? Berabad-abad yang lalu, orang-orang biasa kayak kita nggak boleh jalan-jalan di jalanan kota itu karena kota ini dianggap tempat suci dan rumah bagi para kaisar. Tidak ada yang bisa masuk ataupun keluar dari kota itu tanpa izin dari kaisar. Sekarang, orang-orang Cina lebih sering menyebutnya sebagai bekas istana, tapi dalam bahasa Cina pastinya, aku nggak tahu cara nyebutnya. Desain istana itu bukan sembarang desain. Detailnya mencerminkan arsitektur tradisional Cina dan bahkan warnanya dipilih dengan bantuan Feng Shui. Atap-atap kota itu berwarna kuning yang melambangkan kekuasaan tertinggi sang kaisar. Sebagian besar dinding dan pilar kota berwarna merah, melambangkan api, tanah, dan dukungan yang kuat. Lantainya terbuat dari sesuatu yang dinamakan bata emas. Ini memang bukan emas asli, tapi uniknya sama berharganya. Sangat sulit membuat bata emas, terlebih lagi meniru teknik kunonya. 2 ubin asli dari kota terlarang dijual dengan harga 800.000 yuan atau setara dengan 115.000 dolar Amerika. Kamu juga bisa melihat patung-patung hewan di atap-atap gedung. Sama kayak warna, hewan juga punya arti penting dalam budaya Cina. Naga, burung phoenix, dan singa termasuk hewan yang paling kuat. Naga melambangkan kekuatan dan keberuntungan dan sangat penting bagi budaya Cina. Naga muncul di mana-mana, dalam pepatah, legenda, astrologi, seni, dan lain-lain.
Di Cina kuno, kaisar dianggap anak dari naga. Jadi kayaknya keluarga Targaryen bukan satu-satunya nih. Dan rakyat jelata bahkan tidak diperbolehkan memiliki barang-barang bergambar naga. Sedangkan untuk burung phoenix, dalam mitologi Tiongkok, kemunculannya yang langka saat kaisar baru naik tahta merupakan pertanda keharmonisan yang baik. Dalam Feng Shui, burung ini juga melambangkan keberuntungan dan jika digunakan secara tepat, diyakini bahwa burung ini bisa membawa energi positif ke dalam rumah. Singa melambangkan kekuatan dan kekuasaan dan munculnya selalu berpasangan, singa jantan dan betina. Singa dianggap sebagai penjaga, jumlah patung hewan di atap menandakan pentingnya bangunan itu. Kota ini terbuat dari kayu dan tanpa menggunakan paku karena paku dianggap sebagai kekerasan, jadi dilarang. Bisa dibayangkan kalau kota kayu sangat rentan akan bahaya kebakaran. Ada api sedikit aja, kota yang memiliki sejarah selama 6 abad ini bakal langsung terbakar menjadi abu. Jadi, pencegahan kebakaran dilakukan dengan sangat serius di sana. Kota ini punya banyak peralatan pemadam kebakaran lengkap. Dan bahkan ada kelompok pemadam kebakaran khusus yang lebih hafal dengan tata letak seluruh kota dibandingkan rumah mereka sendiri. Mereka pun mengawasi kota itu setiap hari. Saat berjalan-jalan di sekitar kota, kamu bisa melihat sesuatu yang sangat tidak biasa. Nggak ada burung yang hinggap di atap-atap gedung di sana. Burung-burung sangat diperhitungkan saat pembangunan kota, dan para insinyur membangun atap sedemikian rupa untuk memastikan tidak ada burung yang bisa hinggap di sana. Bubungan atapnya lebih lebar dari cakar burung, dan kemiringan tiap atap dibuat lebih tinggi. Selain itu, atapnya juga terbuat dari ubin yang licin, jadi burung tidak bisa hinggap. Kenapa sih anti banget sama burung? Ya, dengan begitu, kota ini akan tetap bersih dan tampak lebih megah. Jadi di kota ini nggak ada burung, tapi ada lebih dari 100 ekor kucing. Kucing sebenarnya adalah bagian penting dalam kisah ini. Sebagian dari kucing-kucing ini adalah keturunan kerajaan. 2 dinasti kekaisaran yang tinggal di kota ini memelihara kucing. Dinasti-dinasti itu kemudian runtuh, tapi kucing tetap tinggal di kota itu dan hidup di sana sejak saat itu. Tentu ada kucing-kucing liar yang bergabung dengan keluarga kerajaan selama ini, tapi nggak ada yang keberatan dan nggak ada tes DNA untuk melihat mana kucing kerajaan atau bukan. Lagian, kucing-kucing ini selalu berpatroli di kota, memburu tikus dan mungkin burung yang tersesat dan menjaga kota ini. Jadi, semua kucing diterima. Titanic tenggelam pada 14 April 1912 dan semua barang milik penumpang serta perlengkapan kapal ikut tenggelam ke dalam perairan yang dalam dan gelap. Benda-benda ini dengan sabar menunggu untuk ditemukan hingga tahun 1985. Titanic tenggelam dengan cepat dan tampaknya hampir tidak ada yang tersisa dari kapal tersebut. Namun, para penyelam dengan kapal selam kecil berhasil mengambil banyak artefak dari bangkai kapal. Kalau penasaran seperti apa benda-benda mengejutkan itu, ikutlah bersamaku. Sejumlah museum memiliki koleksi barang-barang Titanic yang diselamatkan oleh para penyelam atau disumbangkan oleh para penyintas dan kerabat mereka. Beberapa di antaranya bahkan dijual di pelelangan. Jadi jika kamu siap mengeluarkan uang cukup banyak untuk sebuah artefak eksklusif, kenapa tidak? Artefak pertama dalam daftar ini adalah jam saku milik seorang penumpang Titanic, John Chapman. John dan istrinya Elizabeth sedang berbulan madu. Ketika kapal menabrak gunung es, Elizabeth ditawari tempat duduk di skoci di sebelah temannya Emily Richards. Tapi ada masalah, Tuan Chapman tidak bisa masuk ke skoci. Elizabeth menoleh ke arah temannya, Emily, dan berkata, "Selamat tinggal, jika John tidak bisa naik, aku pun tidak akan naik." Itulah yang disebut cinta sejati. Beberapa saat kemudian kapal itu tenggelam. Jika kita mundur ke belakang dan kembali ke jam saku Chapman, kita akan melihat satu detail lagi yang memilukan. Para ahli percaya jam itu berhenti berdetak pada saat kapal akhirnya tenggelam. Ingatkah kamu dengan adegan ikonik dalam film Titanic saat band kapal terus bermain ketika kapal tengah tenggelam? Biola yang dimainkan oleh musisi aslinya terjual dalam sebuah lelang seharga $1,7 juta pada tahun 2013. Kabarnya, band tersebut memainkan lagu Nearer My God to Thee seiring tenggelamnya kapal. Selagi membahas band ini, sebaiknya kita mengulas sebuah lagu yang ditemukan di kapal tersebut. Itu adalah lagu Put Your Arms Around Me Honey. Mengingat kertas biasanya rusak seketika saat terkena air, sungguh suatu keajaiban bisa melihat dokumen-dokumen itu. Dokumen kertas lain yang terselamatkan adalah menu makan siang. Para penumpang first class mengenakan gaun indah dan menikmati makanan mereka tanpa mengetahui itu adalah makan siang terakhir mereka. Barang unik ini dilelang dengan harga $122.000. Makanan disediakan berdasarkan kelas. Misalnya,
Penumpang first class menyantap kalkun panggang dengan saus cranberry, daging domba muda, dan ikan hedok panggang. Sebagai perbandingan, makan siang kelas 3 terdiri dari hidangan seperti sup nasi, roti tawar, daging sapi panggang, dan saus berwarna coklat. Ada juga biskuit kabin yang bisa dimakan oleh penumpang untuk mengurangi mabuk laut. Tidak hanya menu makanan, tiket VIP juga berhasil ditemukan. Nomor tiketnya masih terbaca 1342. Nomor 5 adalah sampel parfum Edwardian. Seorang ahli kimia bernama Adolf Salfeld naik ke kapal Titanic dengan membawa berbagai sampel botol parfum. Kenapa dia membawa sampel-sampel ini? Karena Salfeld berencana membuka toko parfum di Amerika. 61 botol parfum tenggelam bersama kapal. Untungnya, pemiliknya berhasil selamat sampai di Amerika. Tapi sampelnya tenggelam dan baru ditemukan kembali beberapa waktu lalu oleh para penyelam. Ketika kita tidak sengaja menjatuhkan piring, biasanya akan pecah berkeping-keping. Pertanyaannya adalah, apakah piring yang tidak pecah bisa diambil kembali dari kapal Titanic? Jawabannya bisa. Peralatan makan asli White Star adalah buktinya. Ternyata, tidak hanya makanan yang berbeda untuk setiap kelas penumpang, tapi juga disajikan dengan jenis piring yang berbeda. Piring-piring yang ditemukan memiliki motif bunga berwarna hijau dan coklat. Pinggirannya berwarna emas dan ada logo di tengahnya. Piring-piring ini dijual di pelelangan dan kamu bisa menemukannya secara online. Kita beralih ke kisah-kisah pribadi yang menyentuh. Kisah cinta Rose dan Jack yang kita lihat di film hanyalah fiksi. Tapi kapal ini benar-benar menjadi saksi banyak kisah romantis. Berikut ini adalah surat cinta yang membuktikannya. Pesan-pesan ini menceritakan kisah tentang kondisi di kapal selama beberapa hari terakhirnya. Surat ini ditulis oleh Kate Bass pada tanggal 10 April. Dia menuliskan keluhannya tentang mabuk laut dan hal-hal lain, seperti bagaimana dia harus pergi makan malam setengah jam lagi. Surat ini bukan satu-satunya yang dibawa para penyelam ke permukaan. Ada juga surat yang ditulis Esther Hart untuk putri kecilnya Eva. Surat ini terjual dalam pelelangan seharga 119.000 pound sterling. Surat ini mungkin yang terakhir ditulis di atas kapal karena baru selesai hanya 8 jam sebelum tragedi. Surat ini tidak mengalami kerusakan yang berarti karena disimpan di dalam saku mantel suami Esther. Surat lain yang bisa kami sebutkan adalah surat Dr. John Simpson. Kata-kata berikut ini menjadi surat terakhir yang ia tulis untuk ibunya. Izinkan aku memperkenalkan Edith Rosenbaum. Dia di kapal bersama dengan laki toy pig-nya. Edith terluka parah dalam sebuah kecelakaan sebelum dia berlayar di kapal besar ini. Boneka itu adalah hadiah dari ibunya sebagai dukungan moral untuk proses penyembuhannya. Sebenarnya mainan itu adalah kotak musik yang berbentuk babi. Edith menggunakannya untuk menenangkan anak-anak yang ketakutan di sekoci yang sama. Benda berikutnya dalam daftar adalah peluit pramuka milik Lillian Winifred Betham. Dia adalah penumpang kelas 2. Pada malam nahas itu, Lillian berada di dalam kabinnya. Dia tidak percaya Titanic akan tenggelam. Bagaimanapun juga, itu adalah kapal yang tidak bisa tenggelam. Temannya mendatangi dan meyakinkannya untuk naik sekoci. Saat itu, barulah dia menyadari betapa seriusnya situasi yang terjadi. Beberapa saat kemudian, dia melihat kapal itu terbelah menjadi 2 bagian. Sementara sekoci mengapung di malam hari, Lillian melihat seorang awak kapal yang juga berhasil diselamatkan. Tanpa pikir panjang, ia menyelimuti pria itu dengan mantel bulunya. Saat itu cuaca sangat dingin, jadi dia mungkin menyelamatkan nyawa pria itu dengan tindakannya. Pria muda itu ingin berterima kasih atas kebaikannya, jadi dia memberikan peluit pramuka kepada Lillian. Peluit itulah yang dia gunakan sepanjang malam untuk meminta bantuan. Sepasang sarung tangan putih ini adalah salah satu artefak paling langka yang ditemukan dari Titanic. Sarung tangan katun ini milik seorang pria. Identitas pemiliknya tidak diketahui. Kain tidak bisa bertahan di bawah air selama beberapa dekade, tapi sarung tangan ini terlihat utuh dan detail serta kandungannya masih terlihat jelas. Sebuah lonceng alarm juga ditemukan. Ya, lonceng yang terkenal itu, lonceng yang berbunyi untuk memperingatkan orang-orang tentang gunung es. Frederick Fleet dan Reginald Lee sedang bertugas jaga pada malam kejadian. Keduanya selamat. Fleet adalah orang yang melihat gunung es sebelum kapal menabraknya. Yang ironis, Fleet dan Lee tidak memiliki akses ke teropong. Teropong itu tersimpan di loker di ruang kemudi, tapi kunci loker berada di saku salah satu awak kapal yang dipindah tugaskan ke kapal lain di menit-menit terakhir dan tidak meninggalkan kuncinya.
Mereka bisa saja melihat gunung es itu lebih awal seandainya ada teropong. Andai saja ada teropong, Titanic bisa saja menghindarinya. Para penyelam tidak hanya menemukan barang-barang milik penumpang atau awak kapal, tapi juga potongan-potongan kapal itu sendiri. Artefak berikutnya adalah tangga besar. Beberapa bagian dari struktur ikonik ini berhasil diangkat dari bangkai kapal. Dulunya tangga ini menjadi tempat pertemuan para penumpang first class. Jika ingin mengunjungi pemandian Turki untuk spa atau makan malam, para penumpang bertemu di tangga ini dan pergi bersama. Tangga ini menjadi tanda betapa mewahnya beberapa bagian Titanic. Benda lain yang terselamatkan secara ajaib dari Titanic adalah denahnya. Ini adalah salah satu artefak termahal yang dijual di pelelangan. Denahnya memiliki lebar sekitar 10 meter. Apalagi ya? Logometer juga ditemukan. Ini alat yang digunakan untuk memeriksa kecepatan berlayar kapal dan jarak yang ditempuh. Para ahli mengatakan bahwa sejak awal pada siang hari tanggal 14 April, alat ini mencatat jarak 268 mil laut. Dan masih ada lagi, sebuah potongan lambung kapal raksasa yang dikenal sebagai Big Fish juga ditemukan. Bongkahan ini memiliki berat 15 ton. Lubang-lubang yang lebih besar adalah kabin, dan yang lebih kecil adalah kamar kecil. Bagian ini ditemukan pada tahun 1994, tapi baru berhasil diangkat pada tahun 1998. Setelah bertahun-tahun berada di bawah air, bagian ini penuh dengan kehidupan laut. Namun, yang mengejutkan, jendela kapalnya masih memiliki kaca. Katakanlah kamu seorang penyelam dan kamu hanya bisa mengambil satu dari benda-benda ini. Mana yang akan kamu pilih? Bangun, bangun, hari baru di era Victoria. Kenalin, ini Daphne, warga lokal London dari abad ke-19. Dia dan suaminya John adalah warga era Victoria biasa, meski ada rumor di abad ke-21 yang bilang banyak orang menikah muda, mereka enggak kok. Sebenarnya, saat itu sedikit sekali orang yang menikah di bawah umur 22 tahun. Bangun pagi akan jauh lebih mudah kalau hawa di rumah mereka nggak begitu dingin. Daphne dan John nggak begitu kaya, jadi mereka nggak punya sistem pemanas sentral gaya Victoria, yaitu perapian batu bara dengan jeruji besi. Tapi orang kaya yang punya pemanas itu pun nggak begitu suka menyalakannya, pemanas itu cukup mahal. Satu-satunya yang menjaga Daphne dan masyarakat era Victoria lain dari hawa dingin adalah permadani tua. Iya, kamu nggak akan suka menginjak lantai tanpa alas kaki. Selain itu, karena di dalam ruangan sama sekali nggak ada ventilasi, udara di rumah gaya Victoria cukup pengap. Jadi para dokter menganjurkan untuk membuka jendela semalaman agar semua bau tak sedap keluar. Daphne biasanya bangun sendiri, suaminya pekerja pabrik dan harus tepat waktu. Untuk itu suaminya memakai jasa knocker-upper, yaitu orang-orang yang menyusuri jalan pagi-pagi benar dan dengan sengaja mengetuk jendela. Itu alternatif yang lumayan ekonomis dibanding arloji dan jam. Tiap pagi, di kamar mandi darurat untuk menyegarkan diri, yang dibutuhkan Daphne adalah sebuah baskom, ember kotoran, sepotong kain, dan sedikit sabun. Bahan utamanya adalah seteko air panas, supaya seluruh rutinitas pagi itu nggak begitu bikin stres. Sabun era Victoria pun nggak bisa berbusa di air dingin. Tipsnya akan lebih mudah dan lebih hangat kalau anggota badan dibasuh satu persatu. Kalau soal rutinitas kecantikan, pastinya saat itu belum ada salon kuku, tapi kalaupun udah ada, kemungkinan salon ini nggak populer di kalangan wanita pekerja. Kuku pink dan kulit lembut adalah pertanda kemalasan, hal yang sama sekali nggak keren. Sebaliknya, wanita ningrat era Victoria memang punya aturan untuk kuku mereka, yaitu tanpa noda dan nggak bergerigi, kuku harus oval dan nggak boleh diwarnai. Wanita bangsawan memakai lemon untuk menjauhkan bintik-bintik dari tangan mereka, sementara wanita kelas pekerja seperti Daphne memilih lemak babi untuk melembutkan kulit mereka. Daphne dan banyak wanita era Victoria lain bekerja dari rumah. Enggak, dia nggak harus Zoom tiap hari. Tapi dia pinter banget menjahit, jadi dia bisa kerja sambil pakai piyama seperti orang-orang sekarang. Gak seperti istrinya, John bekerja shift 16 jam di pabrik dan itu wajar di era Victoria. Tapi kalau dia seorang pengacara, jam kerjanya lebih sedikit dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Pria dari kelas atas biasanya berbisnis dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore.
Karena belum ada smartphone, John nggak bisa pesan Uber, jadi dia harus berjalan sejauh 6 km lebih pulang pergi setiap hari. Sebagai ganti taksi ada kereta kuda, tapi perjalanannya bisa menyakitkan karena nggak ada sistem suspensi dan tempat duduknya sempit plus nggak nyaman juga. Ada juga kereta penumpang yang ditarik kuda, tapi penumpang sering ngeluh kalau kuda mendadak berhenti, mereka bisa terlempar ke jalan. Hei, apa kamu melewatkan sarapan? Atau buru-buru ambil makanan sebelum pergi kerja seperti John? Kalau gitu kamu punya kesamaan dengan para pekerja era Victoria. Sarapan mereka tergantung pada keterjangkauan tempat kerja. Kalau tempat kerja bisa ditempuh dengan jalan kaki, mereka bisa berbagi sarapan hangat dan enak dengan keluarga mereka. Tapi kalau enggak, makan pagi akan berlangsung cepat dan nggak begitu istimewa. Kuis singkat nih tentang sarapan khas kelas pekerja era Victoria. A. Roti panggang alpukat dengan smoothie. B. Croissant dan cappuccino. C. Roti dan minuman berbahan dasar barley berbusa. Yap, sarapan mereka roti atau kadang bubur, tergantung daerahnya di Inggris, dan minuman barley itu lebih dikenal sebagai bir yang dipercaya penuh vitamin penting untuk menghadapi hari yang melelahkan. Bonus, menu ini nggak perlu dimasak, semacam fast food gaya Victoria gitu deh. Tapi banyak juga yang lebih suka teh, kopi, dan coklat juga mulai populer. Waktu berangkat kerja, John kecipratan lumpur. Aku mau ganti baju aja. Kemeja bersih wangi bunga dari pelembut pakaian itu emang nyaman banget, pikirnya. Bercanda, Deng. Saat itu belum ada pelembut pakaian wangi bunga lah. Istrinya Daphne belum pernah denger juga soal mesin cuci ataupun pelembut. Dan gak ada yang suka mencuci pakaian waktu itu. Alasan utamanya karena prosedur ini bisa butuh waktu sampai 3 hari, yang punya uang lebih pasti bakal bayar orang lain untuk nyuci baju. Masalah nomor 1, nggak ada air panas di rumah-rumah. Masalah nomor 2, kalau orang menjerang air untuk cucian, proses memasak di rumah bakalan terhambat karena di dapur nggak ada tempat kosong. Mencuci pakaian selalu diawali dengan ngecekin lubang-lubang di pakaian untuk diperbaiki dulu sebelum dicuci. Lalu pakaian harus direndam, biasanya dilakukan setiap hari Sabtu. Proses ini bisa lama sekali karena ada noda yang butuh waktu untuk bisa larut dalam air. Untungnya lumpur mudah larut. John beruntung. Satu-satunya bahan penghilang noda yang tersedia cuma soda cuci. Sampai Senin pagi, pakaian sudah terendam dengan baik dan siap dicuci. Sebagian orang memakai sabun di tempat-tempat berminyak seperti Kerah, tapi sabun masih cukup mahal. Berikutnya proses pemindahan, memeras, dan menggantung seluruh cucian sampai kering. Paling enggak pakaian bisa dipakai lagi di hari Selasa. Prosedur ini berlaku untuk kain katun, tapi kalau bahan wol lebih sulit lagi. Bayangin kalau kamu punya pakaian khusus, misalnya aja korset. Oh iya, korset ketat nggak begitu populer di era Victoria. Iya, orang-orang di era itu emang mengklaim pinggang kecil bisa dicapai cuma dengan memakai korset ketat secara teratur. Tapi, para wanita memakainya bukan sebagai barang fashion. Para dokter era Victoria percaya bahwa korset bisa membantu kita mendapatkan postur sehat dan korset bisa menjaga keselarasan organ dalam. Daphne nggak suka tuh, tapi dia bisa bikinin kamu korset. Di masa Victoria, warna pakaian kadang tergantung pada pencuciannya. Masalahnya pakaian putih lebih mudah direbus dan diputihkan dibanding warna-warna terang, jadi anak-anak sering memakai pakaian putih agar kalau diperlukan, noda mudah dibersihkan. Makin besar si anak, makin intens warna yang dipakai. Fakta seru, pink sebagai versi merah yang lebih pucat dianggap sebagai warna kuat dan maskulin loh, dan diperuntukkan bagi anak lelaki. Karena anak-anak perempuan lebih suka warna biru. Sekitar tahun 1940-an, situasi berubah dan pink mulai dikaitkan dengan anak perempuan. Daphne juga sering bikin pakaian pink dan biru dan dia mendapat sekitar 10 shilling seminggu seperti penjahit wanita lainnya. Dengan uang ini Daphne bisa membayar sewa mingguan 6 shilling. Sisanya bisa dihabiskan untuk makanan atau apapun yang dia butuhkan. Dengan 1 shilling, dia bisa membeli teh untuk seminggu, 5 bongkah roti harganya sekitar 12 penny alias 1 shilling juga. Vegetarian bisa untung nih, dengan 12 penny dia bisa mendapat 8 kilo sayuran lebih.
Harga satu sak batu bara sekitar 1 shilling juga. Ngerti kan sekarang kenapa Daphne dan John nggak punya perapian? Bisa dibilang mereka nggak mau bakar-bakar uang lah. Dengan 1 shilling, John juga bisa membeli pakaian baru kalau pakaian lamanya rusak pas dicuci setelah kecipratan lumpur. Kembali ke fasilitas rumah, toiletnya gimana? Toilet umum pertama di Inggris dibuka tahun 1851 dan bahkan ditunjukkan di pameran besar tahun itu. Toilet gaya Victoria biasanya punya pipa berbentuk huruf S, tujuannya untuk mencegah bau tak sedap karena bau tak sedap dipercaya berbahaya bagi kesehatan. Mengganggu kenyamanan hidung juga sih. Tapi sekali lagi, ini barang mewah. Flat biasa dan rumah-rumah pedesaan memakai fasilitas toilet yang kurang nyaman. Sorry, Daphne nggak nunjukin toilet macam apa yang dia punya. Di malam hari pastinya nggak ada TV juga lampu. Begitu langit menjadi gelap, sulit rasanya untuk tetap terjaga. Soalnya butuh biaya besar untuk itu dan lilin serta minyak lampu nggak murah. Daphne udah nyelesain 1 gaun lagi sore tadi, jadi nggak ada gunanya nyalain lilin. Selamat tidur!